Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kami dari kelompok 9, grup SVI 27, Skillful Virtual Internship yang mengambil proyek Westport Chain. Kami di sini akan menjelaskan mengenai stake kami, yaitu redesign website Westport Chain yang bertujuan untuk meningkatkan pengalaman dan motivasi pengguna dalam mendaur ulang sampah melalui layanan Chain Zero Waste. Untuk kontennya sendiri dapat dilihat di PowerPoint-nya. Nah, yang pertama ada understanding the brief and problem context. Nah, di sini channel partner memberikan brief yang terdiri dari dua, yaitu website user interface dan website content. Website user interface terdiri dari recycle landing page, bagian page pengiriman, point web page, dan transisi payment API partner logistik, dan responsive design. Yang kedua, terdapat website content, yaitu membuat tampilan untuk layanan Senior Waste, baik reguler maupun sponsor pada program Recycle with Us, dan memperbaiki copywriting. Nah, jadi Westport Chain, perusahaan apa sih Westport Chain? Westport Chain adalah sebuah perusahaan yang memberikan solusi untuk mengolah limbah yang bertanggung jawab. Nah, Westport Chain ini memberi kami tantangan yang untuk mempermudah user dalam melakukan proses pengiriman sampah, memperbaiki permasalahan yang ada pada halaman integrasi API partner logistik, dan memperbaiki alur dan copywriting proses pengiriman sampah pada layanan SWY. Yang selanjutnya adalah understanding user. Nah, jadi di sini kami melakukan dua research, yaitu online survey yang kami buat melalui Google Form dan dibagikan secara online. Nah, orang narasumber kami berjumlah 25 orang berusia 20-45 tahun yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, mahasiswa, karyawan, dan wirausaha. Nah, yang selanjutnya ada in-depth interview yang berjumlah 3 orang, 20-22 tahun berprofesi sebagai mahasiswa. Nah, jadi temuan atas research kami yaitu 56% tidak memilih sampah. Mengapa? Yang pertama adalah karena ribet, yang kedua karena tidak terbiasa. Selanjutnya ada 40% tidak melakukan daur ulang dikarenakan tidak mengetahui cara mendaur ulang sampah. Dan kemudian 92% belum pernah mencairkan sampahnya melalui website atau aplikasi sampah, aplikasi penyedia layanan pengolah sampah. Mengapa? Boleh kembali lagi? Ya. Karena tidak mengetahui ada layanan seperti itu, karena lebih repot, dan karena harus ada dana retribusi. Boleh selanjutnya? Selanjutnya, di sini kami memilih 3 user persona. Yang pertama ada Bianca Natasha, 20 tahun sebagai mahasiswa, yang tujuannya itu ingin bisa ikut serta mengurangi sampah di bumi. Lalu ada Dekan Rian, 22 tahun, sebagai mahasiswa, yang tujuannya itu ingin mendaur ulang sampah yang menguntungkan. Dan yang ketiga ada Putri Lestari, 21 tahun, sebagai mahasiswa, yang ingin melakukan proses pengiriman sampah secara online dengan lebih mudah. Di sini kami memilih Putri Lestari sebagai user persona inti kami, karena ia memiliki kebiasaan mengolah sampah, yaitu memilah sampah dan mendaur ulang sampah. Kemudian, tapi di sini Putri mengalami kesulitan pada alur website Westport Chain. Selanjutnya, ketika proses pengiriman sampah di website Westport Chain ada masalah pada bagian integrasi API logistik, lalu tidak ada reward untuk pengiriman sampah reguler. Objektifnya, ia ingin melakukan proses pengiriman sampah secara online dengan lebih mudah dan mendapatkan benefit. Nah, kebiasaannya dalam mengelola sampah yaitu memisahkan sampah yang dapat dan tidak dapat didaur ulang. Sampah yang dapat didaur ulang biasanya akan dijual. Alasannya mengelola sampah, yaitu yang pertama ia menyukai lingkungan bersih, yang kedua ia merupakan aktivis lingkungan, dan ia ingin mendapatkan pendapatan tambahan. Di sini ada user journey Putri yang tujuannya itu mengirim sampah melalui website Westport Chain. Di sini ketika ia memilah sampah, ia masih fine, membuka website Westport Chain juga masih fine. Selanjutnya mencari layanan pengelolaan sampah individu, ia mulai kebingungan, lalu mengisi form untuk pengiriman sampah, dia juga kebingungan, lalu membuat akun Westport Chain, ia kebingungan, memilih jasa kirim dan pembayaran, masih kebingungan, sampai menunggu paket dijemput, dan akhirnya sampah dikirim.
Nah, insight finding yang kami temukan dari hasil research kami, hanya 20% dari total pengunjung yang mengirim sampahnya melalui layanan Waste4Change. Nah, ekspektasinya pengunjung website bisa juga menjadi pengirim sampah, tapi realitanya pengunjung lebih besar dibandingkan pengirim. Di sini ada masalah tentunya, yaitu pada website flow dan motivation user. Yang pertama itu sulit mencari layanan yang diinginkan, alur proses pengiriman sampah membingungkan, dan ada masalah pada integrasi API logistik, lalu tidak ada reward bagi pengiriman sampah reguler. Apa solusi yang kami berikan? Yang pertama, untuk landing page, kami memisahkan layanan individu dan perusahaan. Jadi ada peran individu dan perusahaan sesuai dengan tujuan user sendiri. Lalu di sini juga kami menambahkan button untuk daftar dan masuk, karena tadi Putri bingung harus mendaftar di tengah-tengah proses pengiriman sampah. Ini tampilan responsive design pada mobile device-nya. Lalu yang kedua ada proses pengiriman sampah. Pada website sebelumnya itu tidak ada proses pemilihan jenis sampah. Nah, di sini kami membuat proses pemilihan jenis sampah, jadi user bisa memilih jenis sampahnya, lalu bisa mengkategorikan sampahnya pecah atau non-pecah belah, lalu bisa menambahkan ukuran paket sampahnya. Ini tampilan responsif desainnya. Berikut ini untuk tampilan bagian detail pengiriman. Sebelumnya belum ada detail sampah terkait sampah yang akan dikirimkan. Kemudian kami membuat perkembangan dengan membuat detail sampah dari sampah yang akan dikirimkan oleh user. Kemudian ini responsive design dari bagian detail pengiriman untuk mobile device. Kami juga memberikan fitur untuk memilih jasa pengiriman berupa same day, next day, dan next day untuk reguler. Nah, jadi di sini langsung ditampilkan berupa harga dan lama waktunya paket tersebut sampai. Untuk metode pembayaran, kita melakukan penyederhanaan pemilihan pembayaran dengan GoPay dan tunai. Berikut ini untuk responsive design dari jasa pengiriman dan metode pengiriman dengan mobile device. Nah, berikut ini fitur gamifikasi yang kami buat, yaitu Senior Waste Mission, yaitu user bisa menyelesaikan misi dan mendapatkan poin reward dari misi tersebut. Setelah poin reward didapatkan, bisa ditukar dengan beberapa hadiah seperti e-wallet, pulsa, token PLN, dan transfer ke rekening bank user. Kemudian ada leaderboard dan tingkat keanggotaan. Nah, dari leaderboard ini, fitur gamifikasi yang kami gunakan menunjukkan ada 10 orang user tertinggi yang telah mengirimkan sampahnya. Kemudian, pada tingkat tertentu akan mendapatkan lencana seperti bronze, silver, dan gold sesuai dengan jumlah sampah yang mereka kirim. Berikut ini responsive desainnya dari fitur gamifikasi yang kami buat untuk mobile device. Goal desired impact-nya, untuk organisasi, untuk Waste4Change sendiri akan mendapatkan keuntungan berupa meningkatnya user yang sadar terhadap manajemen pengelolaan sampah, meningkatnya user yang mengirimkan sampah melalui layanan Senior Waste, dan terwujudnya tujuan perusahaan untuk Indonesia bebas sampah. Nah, untuk pihak user sendiri akan mendapatkan benefit berupa user lebih mudah melakukan proses pengiriman sampah, user mendapatkan benefit berupa poin yang dapat ditukar menjadi berbagai hadiah, dan dapat menggunakan layanan melalui desktop ataupun mobile device. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak.